Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi audit atas aset tetap dan beban dibayar di muka. Topik yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, mengenal akun-akun yang terlibat. Yang kedua, desain dan pelaksanaan audit atas aset tetap. Dan yang ketiga, yaitu desain dan pelaksanaan audit atas beban dibayar di muka. Nah, topik yang pertama ada akun-akun yang terlibat. Ada banyak akun yang terkait dengan siklus akuisisi dan pembayaran yang meliputi aset tetap dan biaya dibayar di muka. Aset tetap dan biaya dibayar di muka ini masuk ke dalam siklus akuisisi dan pembayaran yang merupakan kelanjutan dari pengujian atas siklus akuisisi dan pembayaran kas yang sebelumnya sudah dilakukan pada akun utang usaha. Akun yang umumnya gunakan dalam transaksi aset tetap, misalnya pada contoh ini ada equipment, itu ada 4 akun. Yang pertama ada equipment, kedua accumulated depreciation, kemudian ada gain or loss on disposal, dan yang terakhir ada depreciation expense. Yang pertama akun equipment. Pada akun debit ini terbentuk karena ada transaksi perolehan, kemudian kalau di sisi kreditnya itu terbentuk karena ada transaksi pelepasan dari aset ini sendiri, dari equipment. Kemudian untuk akumulasi depresiasi, untuk sisi debitnya terbentuk karena disposal atau pelepasan dari equipment, dan sisi kreditnya itu terbentuk karena terdapat akumulasi dari depresiasi pada tahun berjalan. Dan akun yang ketiga ada gain or loss on disposal. Nah, sisi debit ini akan terbentuk jika pelepasan equipment-nya itu mengalami kerugian, dan sedangkan sisi kreditnya itu terbentuk terbentuk jika pelepasan equipment-nya itu mengalami keuntungan. Dan akun yang terakhir ada depreciation expense. Nah, ini sisi debitnya itu jika terdapat pengakuan penyusutan di tahun berjalan. Klasifikasi dari aset tetap. Aset tetap atau property plant equipment ini merupakan aset yang memiliki umur yang diharapkan lebih dari 1 tahun yang digunakan dalam bisnis dan tidak diperoleh untuk dijual kembali. Nah, berikut ini ada beberapa klasifikasi terkait dengan akun aset tetap. Ada 7 klasifikasi. Yang pertama ada land and land improvement, ada building and building improvement, kemudian ada equipment, ada furniture, computer, and fixture. Kemudian yang kelima ada autos dan truck. Kemudian yang ke berapa ini leasehold improvement, dan yang terakhir ada CIP for property plant and equipment. Nah, asersi yang terdapat dalam audit aset tetap. Asersi utama yang menjadi perhatian auditor pada audit atas aset tetap umumnya itu ada 3, ada keberadaan, ada hak dan kewajiban, dan ada penilaian serta alokasi. Nah, keberadaan ini tujuannya untuk memastikan apakah aset tetap benar-benar ada per tanggal neracanya. Kemudian asersi yang kedua ada hak dan kewajiban. Ini untuk memastikan apakah aset tetap yang ada di neraca ini merupakan milik atau menjadi hak dari si klien atau perusahaannya. Dan asersi yang terakhir ada penilaian dan alokasi. Ini untuk memastikan apakah aset tetap yang ada dalam laporan keuangan itu disajikan pada jumlah yang tepat dan setiap penilaiannya itu dihasilkan dengan tepat. Catatan akuntansi utama untuk akun aset tetap ini umumnya merupakan file induk aset tetap. File induk ini meliputi catatan yang terinci atas setiap bagian aset tetap dan jenis aset tetap lainnya yang dimiliki. Nah, setiap catatan yang ada dalam file ini mencantumkan mengenai ada deskripsi aset, tanggal akuisisi, biaya awal, penyusutan tahun berjalan, dan akumulasi penyusutan aset tetap. Karakteristik aset tetap yang perlu dipertimbangkan di dalam mendesain dan melaksanakan audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, umumnya terdapat sedikit akuisisi selama periode berjalan. Kedua, nilai perolehan seringkali material. Yang ketiga, cenderung dicatat dan dipelihara dalam catatan akuntansi selama beberapa tahun. Nah, karena ada perbedaan karakteristik tersebut, audit atas aset tetap ini lebih menekankan pada verifikasi akuisisi yang dilakukan pada periode berjalan, bukan pada periode tahun sebelumnya.
Nah, selain itu juga umur ekspektasi dari aset di atas 1 tahun ini memerlukan akun beban penyusutan dan akumulasi penyusutan yang diverifikasi sebagai bagian dari audit atas aset tetap. Nah, yang terakhir, audit ini juga akan memfokuskan pada aset tetap yang dijual atau dibuang yang akan menimbulkan ayat jurnal keuntungan atau kerugian yang mungkin perlu diverifikasi oleh auditor yang sudah kita jelaskan tadi di akun-akun yang terlibat ini. Nah, dalam audit aset tetap, misalnya peralatan dan akun terkait akan sangat membantu untuk memisahkan pengujian ke dalam kategori berikut. Melakukan prosedur analisis substantif, menguji akuisisi tahun berjalan, menguji pelepasan tahun berjalan, menguji saldo akhir di akun aset, menguji biaya penyusutan, menguji saldo akhir dalam akumulasi penyusutan, dan memastikan saldo akhir ini diklasifikasikan dengan benar dan pengungkapannya memadai. Nah, ini terkait dengan asersi penyajian dan pengungkapan. Nah, terkait prosedur analisis substantifnya, itu ada 4 contoh di sini. Yang pertama ini membandingkan beban penyusutan yang dibagi dengan biaya peralatan kotor dengan tahun sebelumnya. Nah, salah satu yang mungkin terjadi itu pada salah satu beban penyusutan dan akumulasi depresiasinya. Yang kedua, prosedur analisis substantifnya membandingkan akumulasi penyusutan yang dibagi dengan biaya peralatan kotor dengan tahun sebelumnya. Salah satu yang mungkin terjadi ada di akumulasi depresiasi. Prosedur yang ketiga, membandingkan reparasi dan pemeliharaan bulanan atau tahunan, terus beban perlengkapan, ada beban peralatan kecil, dan akun-akun yang serupa, ini akan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu yang mungkin terjadi itu pada pembebanan jumlah yang harus dikapitalisasi. Dan prosedur yang terakhir yaitu membandingkan biaya manufacturing cost yang dibagi dengan beberapa ukuran produksi dengan tahun sebelumnya. Salah satu yang mungkin terjadi itu ada peralatan yang menganggur atau peralatan yang disingkirkan, tetapi dia belum dihapus pada neracanya. Nah, ini terkait asersi pada transaksi perolehan dan pelepasan aset tetap. Ada 5 asersi. Yang pertama occurrence, kedua completeness, ketiga akurasi, dan keempat cut off, dan yang terakhir ada classification. Nah, tujuan dari occurrence ini untuk memastikan apakah transaksi perolehan atau pelepasan aset tetap ini benar-benar terjadi dalam suatu periode. Prosedur yang umumnya dilakukan yaitu melakukan vouching dari laporan penerimaan ke bukti dokumen dan bisa juga melakukan pemeriksaan fisik. Asas yang kedua ada completeness, tujuannya yaitu untuk memastikan apakah transaksi perolehan atau pelepasan aset tetap ini yang sudah terjadi itu benar-benar telah dicatat seluruhnya pada laporan keuangan. Nah, prosedur yang dilakukan yaitu melakukan tracing dari faktur vendor ke akun yang terkait. Asas yang ketiga ada akurasi, tujuannya untuk memastikan apakah jumlah dari transaksi perolehan atau pelepasan yang tercatat ini sudah tepat. Prosedur yang umumnya dilakukan, misalnya ini untuk aset yang dihapus, jumlah pengujiannya itu akan dibebankan atau lebih difokuskan terhadap income dan akumulasi depresiasinya. Asas yang keempat ada cut off, tujuannya untuk memastikan transaksi perolehan atau pelepasan aset tetapnya itu dicatat pada periode yang benar. Prosedur yang dilakukan umumnya melakukan pengecekan pada transaksi di dekat neraca, yaitu yang terjadi pada sebelum dan sesudah tanggal neracanya. Asas yang terakhir ada classification. Nah, ini tujuannya untuk memastikan transaksi perolehan atau pelepasan yang ada dalam neraca itu telah diklasifikasikan dengan benar. Prosedur yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan vouching pada akun-akun yang terlibat dalam transaksi perolehan atau pelepasan aset tetap seperti pada akun reparasi atau pada akun beban sewa. Nah, ini terkait asersi
aset tetapnya, saldo aset tetap. Yang ini kan transaksi mengenai transaksi perolehan atau pelepasan aset tetap. Nah, yang ini tuh mengenai asersi pada saldo aset tetapnya. Ada 4 asersi, yaitu eksistensi, right and obligation, completeness, yang keempat valuation and allocation. Nah, asersi eksistensi ini tujuannya untuk memastikan apakah aset tetap yang ada di neraca itu secara fisiknya dia itu benar-benar ada. Prosedur yang bisa dilakukan yaitu melakukan vouching pada faktur vendor dan melakukan pemeriksaan secara fisik. Asersi yang kedua yaitu right and obligation. Tujuannya untuk memastikan apakah klien memiliki hak atas aset tetap yang ada di laporan keuangannya. Prosedur yang dilakukan yaitu melakukan inquiry dan scan atau memeriksa faktur vendor. Asersi yang ketiga yaitu completeness. Tujuannya untuk memastikan apakah aset tetap yang ada di neraca ini sudah termasuk semua biaya yang sudah dikapitalisasi. Prosedur yang umumnya dilakukan ada memeriksa faktur vendor dan inspeksi terhadap perhitungan fisik. Asersi yang terakhir ada valuation and allocation. Ini tujuannya untuk memastikan apakah aset tetap yang ada dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan setiap penyesuaian penilaiannya itu yang dihasilkan dicatat dengan tepat. Prosedur yang dilakukan melakukan rekalkulasi pada depresiasi dan memeriksa faktur vendor. Nah, masuk ke pembahasan yang ketiga ada audit atas beban dibayar di muka. Biaya dibayar di muka ini adalah aset yang memberikan manfaat ekonomi kepada perusahaan secara bervariasi dalam siklus hidup perusahaan dari beberapa bulan sampai beberapa tahun. Di antaranya mencakup sewa dibayar di muka, pajak dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka. Nah, intinya beban dibayar di muka itu kita sebagai perusahaan itu sudah melakukan pembayaran, namun manfaatnya itu masih di tahun-tahun berikutnya. Jadi manfaatnya belum kita peroleh, tapi kita sudah melakukan pembayaran. Nah, pengendalian internal untuk beban dibayar di muka ini, misalnya asuransi dibayar di muka. Contohnya yang kita jadikan contoh di sini yaitu asuransi dibayar di muka. Ini meliputi yang pertama kontrol atas perolehan dan pencatatan asuransi, yang kedua kontrol atas daftar asuransi, yang ketiga kontrol atas pembebanan biaya asuransi. Kontrol atas perolehan dan pencatatan asuransi ini itu dengan cara melakukan otorisasi yang tepat atas polis asuransi yang baru dan terkait pembayaran premi asuransinya. Yang kedua, kontrol atas daftar asuransi ini digunakan oleh auditor untuk mengidentifikasi polis yang berlaku terkait dengan akun asuransi dibayar di muka, di mana auditor ini secara independen akan memverifikasi syarat dan jumlah tersebut ke polis asuransi atau kontrak yang mendasar. Yang ketiga ada kontrol atas pembebanan biaya asuransi. Nah, ini dilakukan dengan cara pembuatan ayat jurnal bulanan untuk mereklasifikasi asuransi dibayar di muka sebagai beban asuransi, agar bisa menunjukkan salah satu yang potensial ketika mencatat akuisisi asuransi selama tahun berjalan atau ketika menghitung saldo akhir tahun asuransi dibayar di muka. Nah, ini terkait ada 2 akun yang terkait, ada prepaid dan expense-nya. Karena sumber debit dalam akun prepaid ini berasal dari jurnal akuisisi, maka pembayaran premi asuransi sebagian telah diuji dengan menggunakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi akuisisi serta pengeluaran kas. Nah, dalam audit atas asuransi dibayar di muka ini, auditor ini akan memperoleh schedule dari klien yang akan mencantumkan setiap polis yang berlaku. Misalnya itu terkait informasi tentang polis, saldo awal asuransi dibayar di muka, pembayaran premi polis, jumlah yang dikenakan ke beban asuransi, dan yang terakhir mengenai saldo akhir asuransi dibayar di muka. Nah, masuk ke prosedur analisis substantif dari beban dibayar di muka. Ada 3 prosedur analitisnya. Yang pertama yaitu membandingkan total asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dengan tahun sebelumnya. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi itu pada pembayaran beban dibayar di muka pada tahun berjalan.
Kemudian yang kedua, menghitung rasio asuransi dibayar di muka terhadap beban asuransi dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya. Kesalahan yang mungkin terjadi atau salah satu yang mungkin terjadi itu pada mengakui pembayaran di muka yang telah menjadi beban. Dan prosedur analisis substantif yang terakhir ada membandingkan setiap cakupan polis asuransi pada schedule asuransi yang diperoleh dari klien dengan schedule tahun sebelumnya sebagai pengujian atas eliminasi polis tertentu atau perubahan cakupan tertentu. Akan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kesalahan yang mungkin terjadi pada mengakui pembayaran di muka yang telah menjadi beban. Nah, ini terkait asersi dari transaksi pembayaran di atas transaksi dari beban dibayar di muka. Ada 5 asersi: occurrence, sama sepertinya occurrence, completeness, akurasi, cut off, dan classification. Nah, ini penjelasannya sama seperti audit sebelumnya di audit transaksi aset tetap. Nah, ini sama, cuma diganti dengan kata-kata transaksi pada akuisisi dan pembebanan pada asuransi dibayar di muka. Kemudian asersi yang terkait dengan beban dibayar di muka atau saldo pada beban dibayar di muka ada 4 asersi, ada eksistensi, completeness, right and obligation, valuation, dan allocation. Nah, ini penjelasannya juga sama seperti di sini pada asersi akun aset tetap, cuma bedanya di sana dia pakai saldo aset tetap, nah di sini dia pakai saldo beban dibayar di muka. Nah, itu saja penjelasan mengenai audit atas aset tetap dan beban dibayar di muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.